Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil. Sang Kuryang harus membuat sebuah danau dan perahu besar dalam satu malam. Merasa dicurangi dan gagal, Sang Kuryang murka. Ia menendang perahu besar yang hampir selesai itu dengan sekuat tenaga. Perahu itu melayang dan jatuh terbalik. Dan dalam sekejap berubah. Hai teman-teman, pernah dengar cerita Sang Kuryang yang jatuh cinta pada ibunya sendiri dan menendang perahu sampai terbalik? Ya, itulah legenda yang melahirkan nama Gunung Tangkuban Perahu. Tapi, tahukah kalian, kalau di balik dongeng yang melegenda itu, ada sejarah geologis yang tak kalah menakjubkan? Hari ini, kita akan mengupas tuntas kedua sisi dari gunung ikonik di Jawa Barat ini. Jadi, siapkan camilan kalian, dan mari kita mulai petualangan kita. Gunung Tangkuban Perahu yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah bagian dari sisa-sisa gunung purba raksasa yang bernama Gunung Sunda. Bayangkan, jutaan tahun yang lalu, gunung ini menjulang gagah dengan ketinggian diperkirakan mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut, hampir setara dengan puncak tertinggi di pegunungan Alpen. Gunung Sunda Purba ini terbentuk dari aktivitas vulkanik yang sangat intens di lempeng Sunda. Selama ribuan tahun, ia tumbuh besar dan menjadi pusat dari dataran tinggi Priangan. Namun, seperti raksasa yang tertidur, kekuatannya yang dahsyat akhirnya meledak. Sekitar 210.000 hingga 128.000 tahun yang lalu, Gunung Sunda Purba mengalami dua letusan supervulkanik yang luar biasa dahsyat. Letusan pertama meruntuhkan sebagian besar tubuh gunung dan membentuk kaldera raksasa yang kita kenal sebagai kaldera Sunda. Material vulkaniknya menyebar hingga puluhan kilometer, membentuk sebagian besar tanah subur di wilayah Bandung dan sekitarnya. Letusan kedua, yang terjadi puluhan ribu tahun kemudian, semakin memperluas kaldera tersebut. Setelah ledakan dahsyat itu, aktivitas vulkanik tidak berhenti. Di dalam kaldera Sunda yang luas inilah, mulai tumbuh anak-anak gunung baru. Salah satunya adalah cikal bakal Gunung Tangkuban Perahu. Proses ini memakan waktu puluhan ribu tahun, di mana magma terus-menerus keluar dari perut bumi, menumpuk lapisan demi lapisan, dan perlahan-lahan membentuk kerucut gunung yang baru. Inilah bukti bahwa alam selalu punya cara untuk membangun kembali dirinya sendiri setelah kehancuran. Sekitar 90.000 tahun yang lalu, Gunung Tangkuban Perahu mulai menunjukkan bentuknya yang lebih jelas. Aktivitas vulkaniknya terus berlanjut, menciptakan serangkaian kawah yang menjadi ciri khasnya hingga hari ini. Letusan-letusannya, meskipun tidak sedahsyat induknya, Gunung Sunda Purba tetap membentuk lanskap di sekitarnya. Para ahli geologi percaya bahwa aktivitas inilah yang kemudian membendung aliran sungai Citarum Purba dan akhirnya membentuk sebuah danau raksasa yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Danau inilah yang menjadi latar panggung dari legenda Sang Kuryang. Nah, sekarang mari kita masuk ke dunia mitos yang membuat gunung ini begitu terkenal. Konon, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi, yang karena sebuah sumpah, terpaksa menikahi seekor anjing bernama Tumang. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Suatu hari, saat berburu, Sang Kuryang tanpa sengaja membunuh Tumang, yang ternyata adalah ayahnya sendiri dan titisan dewa. Marah besar, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi hingga meninggalkan bekas luka, lalu mengusirnya dari rumah. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang sakti dan tampan. Ia berkelana dan tanpa sadar kembali ke tanah kelahirannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik dan langsung jatuh cinta padanya. Wanita itu tak lain adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri, yang tetap awet muda berkat kesaktiannya. Keduanya tidak saling mengenali. Saat Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi, sang ibu tak sengaja melihat bekas luka di kepala pemuda itu. Seketika ia sadar bahwa pemuda itu adalah putranya yang telah lama hilang. Untuk mencegah pernikahan terlarang, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil. Sang Kuryang harus membuat sebuah danau dan perahu besar dalam satu malam. Dengan kesaktiannya, dibantu oleh para jin dan makhluk halus, Sang Kuryang hampir berhasil menyelesaikan tugasnya. Danau Bandung Purba pun tercipta. Namun, Dayang Sumbi yang cemas segera mencari akal. Ia membentangkan selendang sutra berwarna putih di ufuk timur dan memaksa ayam-ayam jantan berkokok, seolah-olah fajar telah tiba. Merasa dicurangi dan gagal, Sang Kuryang murka. Ia menendang perahu besar yang hampir selesai itu dengan sekuat tenaga. Perahu itu melayang dan jatuh terbalik, dan dalam sekejap berubah menjadi sebuah gunung. Gunung inilah yang kemudian dinamai Tangkuban Perahu,
yang dalam bahasa Sunda berarti perahu yang terbalik. Tunggul pohon sisa pembuatan perahu, konon menjadi Gunung Bukit Tunggul. Kembali ke era modern, Tangkuban Perahu tetap menjadi salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Sejarah mencatat letusan-letusannya sejak abad ke-19. Letusan freatik, yaitu letusan uap dan gas, sering terjadi dan menjadi daya tarik sekaligus pengingat akan kekuatannya. Kawah-kawah utamanya, seperti Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas terus-menerus mengeluarkan asap belerang, menciptakan pemandangan yang surreal dan eksotis. Kini, Tangkuban Perahu bukan hanya objek penelitian para ahli geologi, tetapi juga destinasi wisata andalan Jawa Barat. Setiap hari, ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan langsung kemegahan perahu terbalik ini, mencium aroma belerang yang khas, dan merebus telur di Kawah Domas. Gunung ini menjadi saksi bisu perpaduan antar kekuatan alam yang dahsyat dan imajinasi manusia yang melahirkan legenda abadi. Jadi, ketika kalian berdiri di tepi Kawah Ratu dan memandang ke bawah, ingatlah bahwa kalian tidak hanya sedang melihat sebuah fenomena alam. Kalian juga sedang berdiri di atas panggung sejarah purba dan halaman sebuah dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi. Antara fakta ilmiah dan mitos yang melegenda, keduanya soma-soma membentuk identitas Gunung Tangkuban Perahu yang unik dan mempesona. Itulah perjalanan panjang kita menelusuri sejarah dan mitos Gunung Tangkuban Perahu. Menarik sekali bukan? Bagaimana kisah geologisnya yang luar biasa bertemu dengan cerita rakyat yang begitu dramatis? Mana yang lebih kalian sukai? Cerita sainsnya atau legendanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.